Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kami presbiter bertugas GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Darius Pakiding sebagai Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Makamassiang. Kita masuk dalam ungkapan situasi. Adakah keadilan di saat kita duduk makan tenang, sementara ada anak bersuara lantang di jalan untuk mendapat makanan? Adakah keadilan di saat rumah kita hangat, sementara orang berjuang melawan sengat? Adakah keadilan di saat kita terbahak-bahak, sementara bencana membawa Ishak? Allah selalu membawa keadilan bagi umatnya yang dikasihinya. Dia menegakkan keadilan di pintu gerbangnya. Saratkah kita melihat keadilan Allah bagi ciptaannya? Ratapkah kita mendengar jeritan keluh orang berpeluh? Sudahkah kita memberikan keadilan bagi saudara-saudara yang berada di pedalaman pos-pos pelayanan? Tuhan adalah adil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan dalam kasih dan keadilannya yang sempurna. Kita akan menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 4 bait 1 dan 2, bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Di hari Minggu Trinitas ini kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Demikian nasmini kita dari Mazmur 37 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Terimalah salam dari Tuhan kita Yesus Kristus. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan, tentara pun tercipta oleh nafas-Nya. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Ya Allah, Sang Sumber Hidup, jauhkanlah kiranya amarah-Mu terhadap kami yang hina karena pelanggaran dan dosa kami. Hindarkanlah kami dari murka-Mu. Surutkanlah niat-Mu untuk menghakimi kami, sebab kami yang berdosa ini telah mengakui kelalaian kami untuk menjalankan perintah-Mu. Kami menjadi takut dan lemah untuk memperjuangkan keadilan bagi mereka yang tinggal dalam kerentanan. Kami merasa kecil dan merasa tidak mampu untuk menolong orang yang susah karena tragedi dan bencana. Kami menutup mata bagi orang-orang yang mencari keadilan Tuhan, kepada mereka yang ada di pedalaman, berjuang untuk menemukan makna kehidupan. Kami enggan menyentuh ratap dan Ishak, bahkan sibuk mencari kuasa kemakmuran. Janganlah kiranya Engkau menghukum kami, ya Allah, tetapi tempatkan kami pada belas kasih-Mu, sehingga itu dapat mengubah hidup kami, bukan sekedar kritis, melainkan bertindak dan ada bagi orang lain yang sedang mengalami masa krisis. Harta kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami. Kami ini bersehati, Tuhan, satu hati, satu rasa. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 pada ayat yang ke-9 yang menyatakan bagi kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan akan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
umat Tuhan setelah kesalahan kita diampuninya. Mari sejemput kita berdiri dan kita akan mendengarkan suatu perintah hidup baru kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Amos pasal yang kelima pada ayat yang ke-24 yang kembali menyatakan bagi kita. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kesaksian pujian yang pertama dari paduan suara PKB Batra Kasih akan memuliakan nama Tuhan. Kami persilakan.
pegang tanganku. Jangan kau tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah, 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 pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku, di jalanku. Terima kasih kesaksian pujiannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pelayanan firman ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kehidupan kami saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah firman ini bisa dimengerti oleh kami semua sebagai umat-Mu, supaya nyata dan terjadi kuasa atas dunia ini melewati firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan untuk kami semua, sebab kami menantikan akan firman-Mu. Terpujilah Engkau, Bapa yang Maha Kekal. Amin. Mari umat Tuhan sejemput untuk kita berdiri dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Amos 5 ayat 14 sampai 17 yang menyatakan, hidup dan mati, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan. Apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Kita berjumpa di Minggu Trinitas ini.
Dan satu perikop bacaan kita ini yang akan menghentar kita untuk lebih jauh memahami makna kehidupan kita sebagai umatnya. Tadi dikatakan pada ayat yang ke-14a, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang kekasih, yang datang, saya mau katakan dia melalui seorang nabi, yaitu Amos. Dan firman ini mau sebenarnya mengingatkan konteksnya bangsa Israel dan kepada kita semua saat ini, supaya kita ini jangan mengabaikan perintah Tuhan. Itu yang dia ingin tekankan. Dan bukan hanya itu, dia mau katakan jangan mengabaikan perintah Tuhan dan juga jangan melakukan berbagai kejahatan. Wah, ini keras sekali Amos ini, Bapak Ibu. Nah, tapi lewat latar belakang dari seorang yang bernama Amos, saya katakan, Amos ini adalah salah satu tokoh sangat penting sekali dalam Alkitab. Jangan diabaikan. Karena kenapa demikian? Yang patut Amos ini harus menjadi suatu inspirasi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kenapa demikian? Saya katakan Bapak Ibu. Karena kalau melihat latar belakang silsilah dari seorang yang bernama Amos, dia ini bukan berasal dari keluarga yang berada. Dan juga dia tidak berpendidikan tinggi, tidak. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Amos 7 pada ayat yang ke-14, apa yang dia katakan di situ? Amos 7 pada ayat yang ke-14, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Buah arah hutan itu saya mau katakan banyak muncul ya di dalam Alkitab. Karena sebuah jenis pohon atau buah. Arah itu adalah pohon yang berbuah yang pertama-tama disebut juga di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Itu dalam konteks kitab Kejadian 3 ayat yang ke-7 itu. Ketika Adam dan Hawa datang kepada Tuhan, lalu mereka dalam kondisi yang telanjang, lalu mereka mengambil dahan pohon buah ara itu untuk menutupi auratnya. Itu disebut di dalam Alkitab, dalam Kejadian 3 pada ayat yang ke-7 itu. Nah, Amos ini yang kita lihat, dia ini adalah orang yang biasa. Bukan hanya biasa, dia juga ini seorang peternak yang tadi saya katakan, dan rupanya dia ini juga seorang pemungut buah ara di hutan tadi. Dan dia juga bertempat tinggal di sebuah desa kecil yang bernama Tekoa, yang termasuk di dalam wilayah Yehuda pada waktu itu. Nah, itulah sebabnya Amos ini sering disebut sebagai pengembala dari Tekoa atau peladang buah ara dari selatan. Itu terkenal dia. Nah, tetapi kita melihat di sini, meskipun saya katakan Amos ini dari seorang kalangan orang bawah, bukan berarti kita melihat di sini bahwa Amos ini tidak punya masa depan dan tidak layak dipakai Tuhan, tidak. Justru yang saya katakan dari kesederhanaannya inilah Tuhan ini memilih Amos dari kesederhanaan dia. Karena Tuhan sendiri yang mau menyatakan akan firman-Nya itu kepada dia. Dengan kata lain di situ saya mau katakan momen kita ini juga adalah momen untuk pemilihan diaken dan penatua. GBB punya perhelatan akbar 5 tahun ini, Bapak Ibu. Dengan kata lain di situ jangan pernah minder atau berkecil hati dengan keadaan yang ada, dan jangan berkata mana mungkin hidupku dipakai Tuhan. Jangan. Sementara aku ini tidak pernah mungkin mengenyam pendidikan teologi atau tidak fasih dalam berbicara, jangan. Atau dengan kata lain seringkali wajahku ini pas-pasan Pak Pendeta.
Aku tidak punya harta yang bisa dibanggakan. Atau dengan kata lain kita bilang semua orang memandangku dengan sebelah mata gitu. Tidak, jangan. Amos dengan tidak berpendidikan, dengan kondisi ekonomi yang kita katakan sangat rendah, tapi Tuhan pilih dia. Dengan kata lain mau saya katakan bahwa Tuhan ini tidak memilih seseorang dari fisik, jabatan, kekayaan dan sebagainya, tidak Bapak Ibu. Tetapi dengan demikian bahwa dia mau mengatakan bahwa setiap orang yang percaya, dia mau katakan memiliki yang namanya kesempatan yang sama untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat kemuliaannya. Nah, kita melihat di sini Tuhan memakai Amos untuk sebuah misi yang sangat besar. Bukan sangat besar, saya katakan sangat luar biasa. Yaitu dia menyampaikan suatu pesan penting. Pesannya ini sebenarnya dia berisi suatu teguran Bapak Ibu. Teguran dan peringatan kepada bangsa Israel. Dan kita juga yang membaca kitabnya ini. Dan secara khusus pada waktu itu bagi bangsa Israel bagian utara yang pada waktu itu dalam sejarahnya itu sedang berada mereka ini di suatu puncak kejayaan. Itu Amos atau Israel. Mungkinkah? Tidak ada yang tidak mungkin, saya katakan bagi kita yang percaya. Kenapa demikian? Karena dalam segala perkara Tuhan itu akan turut bekerja. Dengan kekuatan sendiri sebenarnya Amos dia tidak mampu. Tetapi apa yang kita lihat ada roh Tuhan yang menyertai dia. Dengan kata lain tadi yang saya katakan jangan mindir ketika Tuhan mau pakai kita untuk melayani di tengah jemaatnya. Jangan melihat latar belakang kehidupan kita, jangan. Tapi kalau Tuhan bilang kau akan kupakai, maka roh Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan umatnya. Amos sendiri yang saya katakan dia menyaksikan sendiri bahwa Israel ini telah gagal sebenarnya. Gagal apa? Gagal dia mempraktekkan keadilan bagi sesama bangsanya. Itu yang Tuhan kecam sebenarnya lewat konteks bacaan kita ini. Bahkan dalam situasi itu apa yang terjadi ketika Israel ini sedang sangat kuat sekali. Kuat secara politik, sejahtera dalam kehidupan ekonomi yang mereka alamin. Tapi di situ Tuhan memakai Amos untuk menegur kehidupan Israel pada waktu itu. Kekayaan yang didapat itu secara insan itulah yang membuat mereka lebih mencintai kemewahan. Untuk mendirikan hiasan-hiasan mewah dan mengadakan pesta pora yang sangat meriah. Nah, itu sebabnya itu tadi dalam konteks Amos ini perikopnya katakan hidup dan mati gitu loh. Nah, tetapi saya mau katakan jika kita merenungkan lebih dalam, benar sebenarnya apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ini. Karena kita diangkat dari keterpurukan hidup sebenarnya sebagai manusia yang ada ini. Tapi dia hanya bilang jangan lupa gitu loh kehidupan ini. Tuhan itu adalah sebuah keadilan. Dan sebuah keadilan tidak dapat dicapai dia tanpa kebenaran. Apabila kebenaran itu telah dicampur dengan kepentingan, maka apa yang akan terjadi? Situasi terjadi berujung ketidakadilan. Dan itu akan menjadi suatu kasus yang besar. Nah, ini yang mau saya katakan, seringkali manusia memaksakan standar keadilan sehingga keadilan Allah itu tidak lagi jelas dalam perbuatannya, tidak jelas dalam tingkah lakunya, bahkan sebagai gereja sekalipun. Dan standar inilah sekali lagi mau menunjukkan suatu kepentingan dan kekuasaan pribadi, bukan keadilan yang membebaskan berdasarkan kehendak daripada Tuhan. Oleh karena itu dia kecam. Ayat yang ke-15, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tegakkan keadilan di pintu gerbang. Mungkinkah Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf? Oleh karena itu tema kita di Minggu Trinitas ini mengangkat suatu tema yang saya mau katakan saya
melihat tema ini untuk menyatakan keadilan. Apa sih yang diinginkan dari tema lewat konteks bacaan kita ini menyatakan keadilan? Di situ sebenarnya dia mau mengajak kita umat Tuhan agar mau membenahi diri. Bukan hanya itu, mari kita mengoreksi diri, sadar dengan perilaku yang keliru, dan kita diingatkan untuk kembali melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya. Apa yang Tuhan kehendaki yaitu kita diingatkan untuk menciptakan kebenaran dan juga berkeadilan sosial. Itu yang Tuhan kehendaki. Apalagi di bulan Juni ini kita masuk dalam bulan pelayanan dan kesaksian. Adilkah kita dengan saudara-saudara kita yang ada di pos-pos pelayanan? Apalagi di Kalimantan Barat itu sangat banyak sekali. Saya hanya bercerita sedikit Bapak Ibu, 12 tahun saya di Kalimantan, dari timur ke barat. Dari perbatasan Indonesia Sarawak sampai saya masuk di perbatasan Kalimantan Tengah, 12 tahun Bapak Ibu. Saya berjuang di situ dengan berbagai pos pelkes, dengan berbagai kehidupan umat, dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Memang kita melihat dengan kondisi jalan yang cukup memprihatinkan. Tapi semangat hidup iman jemaat-jemaat di sana ingin terus ada. Dan mereka memang sangat ingin diperhatikan gitu. Karena dengan kondisi ekonomi yang apalagi ketika saya ada di perbatasan di Kalimantan Timur di Sarawak yang namanya Apokayan. Dari Malinau 2 jam naik pesawat yang isi 7 orang penumpang. Dari Samarinda demikian. Barang ditimbang, manusia pun ditimbang Bapak Ibu. Konteksnya pada waktu itu. Tapi sebagai seorang pelayan yang Tuhan utus melalui Majelis Sinode, kita hadir di sana. Untuk membawa suatu perubahan, untuk menjadi lebih layak umat Tuhan ini. Bukan hanya dalam konteks kesejahteraan, tapi juga dengan konteks iman yang ada pada mereka. Nah, tetapi yang mau saya katakan kembali perikop ini, Amos ini menyaksikan tadi dalam keberadaan mereka. Sudahkah kita pun saat ini menyatakan keadilan itu dalam kehidupan kita? Keadilan ini bukan hanya di perkara-perkara yang diinginkan, tapi konteks kehidupan dan kelayakan hidup saudara-saudara kita. Adilkah kita selama ini? Atau kita hanya untuk diri sendiri? Berkat yang kita miliki ya untuk kita. Saya udah capek-capek cari ya untuk saya dong Bapak Pendeta, anak dan cucu saya gitu. Maukah kita diajak dalam konteks dalam bulan Pelkes ini juga untuk memberi perhatian bagi jemaat-jemaat yang jauh dan terbelakang yang masih membutuhkan akan kehidupan mereka untuk lebih layak. Bapak Ibu yang kekasih, sampai-sampai saya pernah minta bantuan di Kalimantan Timur, pakaian layak pakai, 7 ton mereka kirim pada waktu itu. Saya bagikan ke seluruh umat yang ada di sana, karena waktu itu saya di daerah Kalimantan Barat itu yang namanya pos pelkes, bukan pos pelkes, jemaat Tumbang Titi. Itu saya pegang jemaat itu ada 14 pos, saya sendiri pendeta waktu itu. Baru dikirim 2 pendeta yang baru membantu saya. Tapi ya bersama istri dan anak kita sukacita untuk melayani. Karena Tuhan pakai lewat Majelis Sinode dikirim ke sana. Nah, tetapi yang saya katakan tadi, Amos konteks ini. Dia tidak hanya mengecam kehidupan bangsa Israel yang sudah sejahtera dalam kemakmuran mereka. Tapi yang dilihat di situ bahwa apa yang mereka dapatkan itu bukan hasil jerih payah. Mereka mendapatkan itu dari hasil yang tidak diinginkan oleh Tuhan sehingga Tuhan itu mengecam mereka. Nah, dalam konteks kekinian yang saya katakan bagaimana keadilan itu yang perlu kita wariskan juga saat ini kepada generasi sebagai nilai-nilai hidup kekristenan. Apakah keadilan hanya berbentuk wacana, ataukah keadilan hanya berbentuk nasihat, ataukah keadilan itu hanya berbentuk pengarahan? Lalu apakah mereka melakukan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri? Karena nilai-nilai hidup Kristiani, misalnya dia harus membawa damai, dia harus adil, dan dia jujur,
Bahkan dia harus ada rasa bertanggung jawab, dia harus mempunyai komitmen, peduli, rendah hati, dan mungkin sebagainya. Itu yang Tuhan inginkan sebenarnya. Nah, tetapi di sini yang saya katakan kembali, kita bersyukur di Minggu Trinitas ini, di bulan pelayanan dan kesaksian GPIB setiap bulan Juni. Dengan kata lain mungkin kita bertanya, dimulai dari mana nilai-nilai hidup Kristiani itu harus nampak dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, keadilan itu bukan hanya sebuah wacana, tetapi dia harus diikuti dengan tindakan atau praktek dalam kehidupan setiap hari. Dan oleh sebab itu, mulailah dari diri sendiri, mulailah dari kehidupan rumah tangga kita. Mulailah, saya katakan, kita jujur terhadap diri sendiri. Mulailah kita harus bisa dipercaya oleh keluarga dan orang lain dalam pekerjaan kita yang merupakan dasar integritas kita sebagai umat manusia. Dengan kata lain di situ saya mau katakan, mari belajar mulai dari diri sendiri atau rumah kita. Apapun profesi kita, apapun yang saya katakan peran kita dalam keluarga, apapun kegiatan kita, apapun program dan rencana kerja kita. Toh tidak rugi saya katakan kalau dimulai dari jalan lurus, jalan jujur dan adil, dan memberi sinar cahaya bagi yang miskin dan mungkin dia mengalami diskriminasi dalam hidup mereka. Nah, ini yang saya katakan tadi, Amos ini benar-benar dia menyaksikan bahwa Israel ini telah gagal mempraktekkan keadilan bagi sesama bangsanya, dan mereka mempunyai gaya hidup yang sangat mewah. Wah, Amos ini mengecam kehidupan Israel pada waktu itu. Mereka berpesta pora, dan celakanya lagi yang saya katakan tadi, kekayaan yang mereka peroleh itu dan kehidupan yang berpoya-poya itu rupanya dari sumber hasil penindasan pada mereka yang miskin dan juga lemah. Atau dengan kata lain, perilaku orang Israel ini dengan gaya hidup yang dengan kata lain tidak bisa dihindari dalam hidup mereka. Nah, oleh karena itu apa yang kita lihat dalam konteks Amos ini, umat Israel dia harus menanggung suatu hukuman Tuhan atas segala perbuatan mereka yang tidak adil itu. Dengan kata lain, Tuhan itu melihat, adilkah kita selama ini dengan kehidupan atau dengan berkat yang ada pada kita untuk kita bisa berbagi bagi sesama yang membutuhkan, apalagi bagi saudara-saudara kita dalam konteks kita ber-GPIB gitu. Karena tidak gampang Bapak Ibu, tidak mudah untuk melakukan itu. Karena semuanya itu kembali yang saya katakan dimulai dari diri sendiri. Nah, kita melihat bahwa penghukuman Tuhan itu akan terjadi seiring dengan kejahatan dan kebobrokan moral Israel yang tidak lagi yang kita lihat dia menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan keadilan itu sendiri. Dan Tuhan yang memanggil dan mengutus Amos dalam konteks bacaan kita ini adalah Tuhan yang tidak diam saat umatnya, terutama mereka yang miskin dan lemah, diperlakukan dengan tidak adil gitu loh. Tuhan ini memakai Amos untuk menyampaikan keprihatinan dia agar supaya keadilan dalam kehidupan bersama itu terus didengar dan dinyatakan dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-17 tadi dia katakan apa? Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan di tengah-tengah kamu, firman Tuhan. Itu biarlah kehidupan kita ini dan keluarga kita menjadi teladan terhadap praktek keadilan sebagai penerapan iman yang sungguh kepada Dia pemilik hidup ini. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan hanya itu, kita lihat di sini Allah juga mengingatkan kita suatu ikatan perjanjian kita dengan Allah.
Ada ikatan perjanjian kita sebagai Allah. Dia katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ini bukan sekedar perintah dalam firman Tuhan itu Bapak Ibu. Tetapi ini adalah diri kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yaitu kita harus menjadikan Allah itu satu-satunya alasan dalam kehidupan kita ini untuk bisa adil dalam hidup yang ada pada kita. Tapi menjadi persoalan, repot. Kadang-kadang dalam hidup keluarga pun tidak terjadi keadilan antara suami dan istri atau ayah dan ibu dan juga anak-anak. Itu masih sering terjadi. Bagaimana dia mau mempraktekkan keadilan itu di tengah kehidupan di dunia yang ada ini. Karena mengasihi Allah tidak hanya menjadikan kehidupan kita ini harus lebih baik, tetapi bagaimana kita memperoleh kehidupan yang kekal itu dalam diri Yesus Kristus. Carilah Allah dan jangan yang lain, yang itu Tuhan inginkan. Supaya kita dimampukan mempraktekkan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman Tuhan itu sendiri. Karena ketika Amos dia berbicara tentang keadilan yang mau saya katakan, dia berbicara juga tentang proses suatu iman kita sebagai orang yang percaya. Apakah kita juga sudah adil dengan kehidupan saudara-saudara kita dalam hidup sebagai orang yang percaya dalam konteks ini? Karena dalam dunia ini manusia di bumi hanya ada dua pilihan, saya katakan. Bapak Ibu dan saya, kita di dunia ini hanya ada dua pilihan, baik dan jahat. Berkat atau kutuk, kehidupan ataupun kematian. Bahkan di dunia yang akan datang, yakni sorga dan juga neraka. Itu hanya dua pilihan bagi kita. Dan Tuhan senantiasa saya katakan dia hanya memberikan kehendak bebas bagi manusia, bagi kita untuk memilih. Namun kerinduan bagi kita manusia, kita diciptakan harus mendapatkan yang baik. Kehidupan bahkan juga yang namanya kerajaan sorga. Jika yang kita buat bertentangan dengan firman Tuhan, saya katakan, maka kita sudah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tuhan katakan tadi, bencilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka Tuhan akan mengasihi kita dan dia akan memberi yang namanya suatu kehidupan dalam hidup kita ini. Beranikah saya katakan dalam konteks kehadiran proses hidup iman kita melakukan yang Tuhan inginkan lewat karya firman Tuhan lewat Amos ini sendiri. Karena Allah itu melihat dan ingin menegaskan, dan melalui Amos ini dia mau menunjukkan suatu kenyataan bahwa umat Tuhan ini telah menduakan, bahkan dia berpaling darinya. Tidak hanya itu Bapak Ibu yang kekasih, akibat perbuatan mereka yang melanggar perjanjian antara Allah dan bangsa Israel, apa yang terjadi? Nenek moyang mereka, Allah yang harus menghukum mereka. Namun dengan demikian ternyata hukuman Allah dengan membuang mereka ke Babel tidak membuat mereka ini berbalik kepada Allah. Mereka tetap mencari apa yang jahat di mata Allah, bahkan mencintai kejahatan itu sendiri. Karena itu Allah kembali menegaskan, saya katakan lewat konteks bacaan kita ini pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Mereka harus mencari apa yang baik, mereka harus berkenan bagi Allah dan mencintai apa yang baik. Karena kebaikan dari itu mereka tidak bisa mencari yang jahat. Nah ini, dengan melakukan ini, maka kita akan memperoleh yang namanya keselamatan itu. Proses hidup kita di dunia ini panjang sekali Bapak Ibu, apalagi sebagai orang Kristen. Karena kita sudah terpilih semuanya untuk menjadi saksi dan duta Kristus di tengah dunia yang ada ini. Bukan hanya itu yang saya katakan, Allah juga menginginkan kita akan ikatan perjanjian kita dengan Allah. Mengasihi Allah tidak hanya menjadikan kehidupan kita ini lebih hidup, lebih dari itu. Karena kita memperoleh kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus. Dia hanya katakan, carilah Allah, jangan yang lain. Kasihilah Allah, bukan yang lain. Maka kita akan mendapatkan yang namanya hidup itu berarti.
Allah adalah alasan dan tujuan kita dalam hidup di dunia ini. Oleh karena itu proses perjalanan hidup kita ini sangat ditentukan bagaimana iman kita ini terus berproses di tengah dunia yang ada ini. Oleh karena itu yang saya katakan tadi, mengkaitkan firman ini dalam bulan Pelkes ini mengingatkan kembali dalam kehidupan kita. Maukah kita adil dengan berkat yang kita peroleh ini dan kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Konteks jemaat mungkin kita sudah melakukan yang namanya diakonia. Membantu jemaat-jemaat yang lemah, yang berkekurangan setiap bulan dan seterusnya. Tapi di sana masih ada banyak yang menjerit untuk membutuhkan pertolongan dalam perjalanan kehidupan mereka. Karena GPIB sekarang kan berproses untuk meningkatkan pos-pos pelayanan supaya mereka bisa mandiri mulai daya dan dana yang ada. Tapi kalau tidak ditopang dengan kekuatan daya dan dana yang kuat, sebagai jemaat-jemaat yang ada di perkotaan, mereka tidak akan bisa lanjut di dalam memperdayakan bahkan juga kemandirian yang akan terjadi. Tapi saya yakin dan percaya, umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih pun kita dimampukan semua itu untuk melakukan itu. Karena berkat Tuhan cukup melimpah dalam hidup kita. Jangan pakai perhitungan dengan Tuhan. Ketika kita memakai perhitungan dengan Tuhan, Tuhan juga akan memperhitungkan segala berkat yang akan kita terima. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri bersama dengan seluruh gereja Kristus di segala tempat dan waktu. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli dengan hati dan dengan mulut dan dengan sikap sempurna. Baiklah masing-masing kita akan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali, dan kita akan satukan hati kita untuk satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang.
yang tidak akan pernah meninggalkan akan kehidupan kami semua. Kalau di Minggu Trinitas ini kami kembali diingatkan lewat kebenaran daripada firman-Mu. Dan biarlah kami semua dimampukan Tuhan untuk menerapkan kehidupan kami melalui firman Tuhan ini. Agar kami juga terus dipakai oleh Tuhan untuk ada di tengah dunia ini, dalam kehidupan kami, bahkan juga lewat berkat-berkat yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini Tuhan. Akan selalu memaknai kehidupan kami dalam perjalanan iman dan percaya kami. Bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat bagi kami tidak akan pernah meninggalkan kami. Ketika pun kami dalam hidup yang ada ini menjalankan sesuai dengan perintah dan ketetapan daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, karena sepanjang minggu pun yang sudah kami lewati Tuhan memberkati, menjaga kami dalam kehidupan keluarga, pekerjaan dan usaha kami. Dan biarlah memasuki minggu yang baru yang terbentang luas di hadapan kami ini. Kami tidak tahu apa yang kami alami dan akan terjadi. Tetapi ketika firman Tuhan mengingatkan kami kembali, bagaimana kami harus menyatakan kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya janji Tuhan tidak akan pernah ingkar dalam hidup kami ini. Dan kami berdoa terus ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, bahkan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, dan secara khusus pemerintah kami yang ada di kota Makassar ini ya Tuhan. Tuhan berkati mereka semua bersama dalam kehidupan pekerjaan keluarga yang ada pada mereka. Dan biarlah kami terus mendoakan mereka agar mereka sebagai pemerintah dan sesuai dengan firman wakil Tuhan di tengah dunia ini menjalankan itu sesuai dengan aturan yang telah ada dan ditetapkan. Kami tahu ya Tuhan, situasi dan kondisi dunia yang dilanda adanya COVID-19 yang belum berakhir dan kami tidak tahu kapan ini akan berakhir. Tetapi kami tetap ya Tuhan untuk menjaga melalui protokol kesehatan baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun juga oleh majelis sinode kami ya Tuhan. Bahkan begitu banyak dampak yang terjadi dengan adanya COVID-19 ini Tuhan. Masalah ekonomi bahkan juga mungkin dalam kehidupan di tengah kami pun sebagai umat yang ada. Tapi kami yakin dan percaya kalau firman Tuhan datang kepada kami, mengingatkan kami bagaimana cara hidup yang harus kami lakukan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tetapi Tuhan akan memberkati, menolong kami, agar kami dimampukan terus menjalani kehidupan ini penuh dengan damai dan sejahtera. Secara khusus kami berdoa bagi gereja yang kami cintai, GBIB ya Tuhan. Majelis sinode kami yang ada di Jakarta, seluruh jemaat-jemaat GBIB yang ada di 26 musaf arah pelayanan. Bahkan jemaat-jemaat kami yang ada di pos-pos Pelkes ya Tuhan, baik yang ada di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Sumatera, bahkan juga di pedalaman Sulawesi, bahkan di Jawa ya Tuhan. Tuhan tolong Engkau menguatkan kami semua, agar kami pun Tuhan dipakai oleh-Mu Tuhan untuk bisa menjadi saluran berkat dan secara khusus bagi jemaat kami GBIB dalam kemandirian yang dipersiapkan bagi mereka ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat kami di GBIB Batra Kasih di Makassar ini ya Tuhan. Tuhan telah menempatkan gereja ini, Tuhan juga menempatkan kami sebagai umat-Mu. Tuhan juga menempatkan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sebagai presbiter yang ada, para diaken, para penatua, bahkan juga para pendeta, unit-unit misioner yang ada, komisi-komisi yang ada, panitia-panitia yang ada. Biarlah Tuhan kami berkarya dalam suatu kesaksian yang hidup di tengah gereja kami ini. Dan biarlah nama Tuhan tetap kami muliakan. Dan kami berdoa juga untuk pelayanan-pelayanan yang akan berjalan dalam minggu di tengah jemaat kami di Batra Kasih ini Tuhan. Dalam ibadah-ibadah rutin maupun keluarga, pelkat-pelkat yang ada, Tuhan memberkati itu semua. Dan persiapkan pelayan-pelayan-Mu Tuhan untuk tetap melayani Tuhan
dalam keberadaan, dalam hidup warga jemaat kami yang sakit, baik yang sakit di rumah maupun yang ada dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan, tilik mereka satu persatu. Sembuhkan mereka, kuatkan iman mereka. Agar pemulihan yang sejati itu Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Dan kami pun sebagai umat-Mu, bahkan kami pun dalam keberadaan kami bersyukur bahwa Tuhan juga ada bersama dengan jemaat-jemaat kami yang dalam penderitaan sakit, dalam perawatan di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi warga binaan jemaat kami di Filipi dan di Pospeskes Rutan ya Tuhan, di mana jemaat kami Batra Kasih hadir untuk menjadi pelayan di sana. Tuhan memberkati kerja layan yang ada dan memberkati juga warga jemaat yang dibina ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih juga Tuhan dalam minggu yang baru, ketika warga jemaat kami juga boleh bertambah usia mereka dan hud perkawinan mereka. Tuhan berkati. Karya Tuhan yang terbaik, berkat Tuhan yang terbaik Engkau berikan bagi kami. Dan biarlah kami dimampukan untuk selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup yang ada pada kami. Usaha dana untuk pembangunan guest house di tengah jemaat kami Tuhan memberkati. Dan biarlah program kerja pun yang sudah ditetapkan oleh majelis jemaat kami jalankan dalam kasih dan karunia Tuhan, dan dimampukannya kami menjalankan itu dengan penuh tanggung jawab. Berdoa juga bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Charles Manuputi bersama dengan Pendeta Dina ya Tuhan, hamba-Mu yang telah Engkau utus di tengah jemaat ini. Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Mereka terus dapat menjalankan tugas panggilan dan pelayanan bersama dengan rekan-rekan majelis jemaat yang ada. Dan dalam kebersamaan itulah yang membuahkan suatu kesukacitaan bagi kami, bahwa Tuhan senantiasa melingkupi segala kehidupan dan juga pelayanan yang ada pada kami. Tuhan mengenal kami semua dalam hidup yang ada. Dan biarlah kami semua pun yang boleh hadir pada saat ini, dalam kehidupan kami pribadi dan keluarga, dalam pekerjaan dan usaha yang ada pada kami, Tuhan memberkati kami. Dan biarlah tanda syukur dan sukacita yang nyata, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Berdoa juga bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan dalam keberadaan mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka pun dalam sukacita yang ada, di masa usia yang ada pada mereka pun, mereka bisa terus untuk dapat menjadi berkat di tengah kehidupan yang boleh mereka jalani. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami untuk kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam pengucapan syukur, kesaksian pujian untuk kemuliaan nama Tuhan yang kedua dari paduan suara PKB Batra Kasih akan memuliakan nama Tuhan. Kami persilakan.
Betapa sungguh mulia kasih dan anugerahnya yang kudus. Dialah sang penebus dosa kita, dialah terang hidup kita. Pujilah Dia, pujilah selalu sepanjang jalan hidupmu. Dialah Yesus Tuhan, sahabat sejati. Hanya Dialah Tuhan dan sahabatmu. Ucapkanlah syukur, endangkanlah pujian merdu baginya. Sambutlah hari ini, hari yang indah bagimu. Karena kasih-Nya, hari esok pasti ceria. Pasti ceria. Meski beban hidup banyak berat, namun kasih-Nya tak lenyap. Jadikanlah Yesus nakoda agung hari ini demi hari nanti. Hanya Dialah Tuhan dan sahabatmu. Ucapkanlah syukur, endangkanlah pujian merdu baginya. Sambutlah hari ini, hari yang indah bagimu. Karena kasih-Nya, hari esok pasti ceria. Karena kasih-Nya, hari esok pasti ceria. Pasti ceria. Terima kasih kesaksian pujiannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Pengucapan syukur. Mari kita mensyukuri karya keadilan Allah bagi seluruh ciptaan dengan memberi persembahan, dengan mengingat Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan surat dari BP Mupol Sulsebara, tanggal 2 Juni 22 perihal bulan Pelkes GPIB 2022, maka dalam ibadah minggu ini akan dijalankan pundi khusus yang berpita yang akan diperuntukkan bagi pengembangan pos-pos Pelkes di wilayah pelayanan Sulsebara. Mari bersama kita mendukung kegiatan tersebut melalui pemberian sukarela dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 78, bait 1 dan 2. Bait 1 sebelum
undi dijalankan. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam Roh-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukum-Nya bagai benteng yang teguh bagi orang
Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih ganti. Kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Allah untuk memberikan persembahan syukur ini. Pakailah persembahan ini sehingga orang-orang yang membutuhkan dapat memperlengkapi diri untuk menghadapi hidup. Di dalam Kristus kami mohon, amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 12 Juni 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk Warta Jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batara Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Darius Pakiding, pelayan liturgi, diaken, dan penatua GPIB Jemaat Batara Kasih di sektor pelayanan 7. Pemandu lagu Bapak Sami Makaleu bersama Ibu Santi Arungkoni. Persembahan pujian paduan suara Pelkat PKB Batara Kasih. Organis Saudara Asep Pagorai, produksi siaran tim multimedia. Pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini. Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir laki-laki 102, perempuan 148, jumlah 250. Pertama, bidang Pelkat Gabungan GP Gabungan. Ibadah Pelkat GPIB Jemaat Batara Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Alvira Tatiwakeng. Tim musik Mayor Tri. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat GP secara luring pada ibadah tersebut. 2. Ibadah Pelkat PKP Gabungan. Ibadah Pelkat PKP GPIB Jemaat Batara Kasih akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 waktu pukul 17 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Bartolomius Padatu. Organis Ibu Sabrina Tarigan, pemandu lagu Ibu Marla Makaleu. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKP secara luring pada ibadah tersebut. Peneguhan Sidi Dewasa. Nama Iwan dari sektor pelayanan 3. Kedua, Renalda Rosa Benga Sanga, sektor pelayanan 3. Dayanti Priyanka Purwana dari sektor pelayanan 4. Arvin Aditya Jemi, sektor pelayanan 10. Dina Pelupesi, sektor pelayanan 11. Nurjana, sektor pelayanan 12.
Pastoral akan dilaksanakan pada Sabtu 18 Juni 2022 pukul 10 pagi. Peneguhan CD Minggu 19 Juni 2022 pukul 9 pagi. Diundang Majelis Jemaat Bertugas Sektor 8 dan orang tua saksi hadir dalam pastoral tersebut. Kedua, bidang Inforkom dan Litbang, atestasi pindah. Telah dikeluarkan surat atestasi bagi Saudara Kenny William Parenta, semula anggota Jemaat Sektor Pelayanan 12, pindah ke GKST Eklesia Kolonelale. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersekutu di Jemaat yang baru. Panitia Pemilihan Diaken dan Penatua 2022-2027, PHMJ bersama Panitia Pemilihan Diaken Penatua GPB Batarkasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022. Waktu pukul 20.00 WITA. Tempat GKP 2 lantai 1. Dimohon kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPB Batarkasi Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik Sarumpait, Ketua 5, dan Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian Warta Jemaat. Terima kasih. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu. Telah dinilai Allah yang penuh dengan keadilan. Jangkaulah setiap mereka yang berada di wilayah pos-pos pelayanan. Hiduplah bagi mereka yang masih terus mencari keadilan. Biarlah tetap terulur tangan-tangan sehingga mereka tetap berangan. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau kuati, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Tunduklah pada kuasa-Nya, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.